Anak-anak panti asuhan Gria Bahtera Kasih tak dapat menyembunyikan kegembiraannya saat panitia kurban Masjid At-Taqwa Ngalian Wates menyambangi kediaman mereka di Jalan Robyong, Desa Wonorejo, Kecamatan Mijen, Kota Semarang. Wajah-wajah sumringah menyambut panitia yang membawakan 4 besek ukuran sedang yang berisi daging hewan kurban dari pihak masjid. Pada Hari Raya Idul Adha, anak-anak panti asuhan di bawah naungan Yayasan Nasrani ini bisa ikut bergembira menikmati daging kurban. Pihak Masjid At-Taqwa Ngalian mendistribusikan sembelihan kurbannya ke warga dan komunitas sekitar masjid, termasuk panti asuhan Gria Bahtera Sejahtera yang hanya berjarak 500 meter dari masjid. Ipung selaku pengelola panti asuhan merasa senang sekaligus terharu atas kedatangan panitia kurban. Tidak hanya anak-anak panti asuhan, kegembiraan serupa dirasakan pula penghuni asrama Putra SMK Bagimu Negeri yang juga dikelola Yayasan Nasrani. Daging kurban tersebut diberikan ke asrama siswa yang sekolahnya tepat berdiri di seberang jalan masjid. Ada 130 siswa penghuni asrama yang mayoritas berasal dari luar Pulau Jawa. Mereka diberi beasiswa penuh Yayasan SMK Bagimu Negeri. Kami tentu hidup berdampingan dengan teman-teman masjid ya. Itu merasa senang sekali karena mendapat perhatian, mendapat berbagi kasih lah. Ini kan simbol perhatian, simbol kasih dari rekan-rekan di masjid. Kami terima, kami senang sekali. Ini program yang keren. Kita pikir sih program seperti ini perlu digalakkan, terutama untuk sekitar dulu deh, untuk sekitar dulu dan untuk tetangga dulu, dan ini ya program yang bagus, perlu dilanjutkan. Sejak masjid resmi beroperasi Mei tahun 2024 lalu, Yusuf Isnan menjalin hubungan yang harmonis dengan lingkungan sekitar tanpa membeda-bedakan, termasuk dengan pihak Yayasan SMK Bagimu Negeri. Ketua Takmir Masjid At-Taqwa Ngalian Ahwan Fanani menegaskan bahwa pemberian daging kurban kepada non-muslim adalah bagian dari syiar Islam yang penuh kasih sayang. Sambutan serupa datang dari Ketua Majelis Tarjih dan Tasdid Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Semarang Sukendar menyampaikan bahwa berbagi daging kurban kepada non-muslim merupakan bagian dari ajaran Islam yang menekankan pentingnya berbagi kebahagiaan kepada seluruh umat manusia. Melalui tindakan sederhana ini, Muhammadiyah Semarang mengirimkan pesan kuat bahwa berbagi adalah jalan menuju kedamaian dan persatuan. Di tengah dunia yang penuh dengan perbedaan, Muhammadiyah menunjukkan bahwa kasih sayang, kebersamaan, dan pengorbanan bukanlah milik satu agama atau kelompok saja, tetapi milik seluruh umat manusia. Riki Aprianto memberitakan dari Semarang, Jawa Tengah. Luar biasa, itulah kata-kata yang pas dan pantas untuk diberikan atas kiprah Lembaga Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana atau LLHPB Aisyah Jepara saat pengajian Triwulan PDM Jepara dan kunjungan Mendikdasmen RI Abdul Mukti di Komplek Perguruan Muhammadiyah RSPKU Muhammadiyah Mayong. Tampak regu LLHPB Aisyah Jepara sibuk memunguti sampah serta memberikan pemahaman tentang kedisiplinan pengunjung pengajian untuk membuang sampah dan memungut sampah pada tempatnya. Pengunjung pun tertib dan disiplin dalam membuang sampah setelah diberikan contoh dan pemahaman oleh regu LLHPB Aisyah Jepara. Kusnita bersama 9 rekannya antara lain Nur Sulistiani, Rofiatun, Suratmi, Siti Malikatun, Mufar, Yulina Misnawati, Fahmita, Nur Hindri Astuti, dan Sri Mulatmawati bergerak di sebanyak 25 titik tempat kantong sampah. Dalam kantong ini terpilih antara sampah organik dan anorganik. Di samping memilah sampah antara sampah organik dan anorganik, tim GMPS menjadi sebuah pengalaman yang berharga saat wawancara singkat meskipun sambil jalan. Ketua LLHPB Aisyah Jepara Kusnita mengaku mendapat ilmu yang luar biasa dari materi yang disampaikan oleh Menteri Dikdasmen Abdul Mukti. Mendikdasmen Abdul Mukti sendiri memuji atas kiprah LLHPB Aisyah Jepara dalam GMPS di pengajian Triwulan PDM Jepara ini. Edi Sultan memberitakan dari Jepara, Jawa Tengah. SMP Muhammadiyah 5 kalinya matan menjadi bagian dari acara Hari Bermuhammadiyah Jepara yang digelar di Kompleks PKU Mayong dan SMA SMK Muhammadiyah Mayong, Jepara. Dalam kesempatan Hari Bermuhammadiyah Jepara, pelajar SMP Muhammadiyah 5 kalinya matan berkesempatan mewawancarai Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti. Dalam wawancara tersebut, Abdul Mukti menyampaikan bahwa acara Hari Bermuhammadiyah merupakan wadah yang sangat penting untuk bersilaturahmi, bertukar pikiran, membangun wawasan, dan ukhuwah di antara warga Muhammadiyah.
Abdul Mukti berpesan kepada para pelajar untuk menjadi pelajar yang hebat dengan melaksanakan 7 kebiasaan anak hebat. Acara ini juga dihadiri oleh Wakil Bupati Jepara Ibnu Hajar, segenap Forkopimda daerah, serta jajaran pimpinan daerah Muhammadiyah Jepara. Selain mewawancarai Mendikdasmen, siswa SMP Muhammadiyah Kalinyamatan juga mewawancarai Wakil Bupati Jepara. Alhamdulillah, anak-anak dari SMP Mulia kemarin mendapatkan kesempatan untuk mewawancarai Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Haji Abdul Mukti MED, dan juga dari pemerintah Kabupaten Jepara, Gus Hajar, Wakil Bupati Kabupaten Jepara. Ini menjadi salah satu bentuk wadah untuk anak-anak mengembangkan diri, mentalitas, dan juga kemampuan dalam rangka jurnalistik ini. Semoga ini semuanya bisa menambah pengalaman dan wawasan anak-anak. Edi Sultan memberitakan dari Jepara, Jawa Tengah.